Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 8 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Kita diingatkan supaya selalu berpegang teguh pada kebenaran yang diajarkan Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami supaya selalu berpegang teguh pada kebenaran yang diajarkan Putramu. Kami mohon, kuatkanlah iman kami, dan doronglah kami untuk selalu mewartakan firman-Mu dengan penuh keyakinan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku ada di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berpegang teguhlah pada kebenaran yang diajarkan Kristus. Saya mengenal seorang bapa yang cepat sekali marah kalau ada sesuatu yang mengganggu dia, entah karena perbedaan pikiran atau apa saja. Latar belakang pendidikan dari bapak ini sangatlah sederhana, tetapi kadang ia menakut-nakuti orang dengan suaranya yang keras dan besar. Saya amati bahwa ia sering menggunakan suara besar dan sikap agresifnya untuk mengalahkan orang lain. Sikapnya yang agresif ini dimanfaatkannya sebagai mekanisme pembelaan dirinya. Menurut Mahatma Gandhi, kekerasan adalah senjata dari mereka yang lemah, dari yang kekurangan pendidikan, dan dari mereka yang kurang bijaksana. Hari ini kita kembali mendengar reaksi orang Yahudi terhadap Yesus. Mereka mau melempari Yesus dengan batu. Yesus menantang mereka dengan berkata, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku
yang kuperlihatkan kepadamu, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Yesus dalam kenyataannya sudah menyembuhkan orang sakit, membuka mata orang buta, membuka lidah dan telinga dari mereka yang bisu tuli, membuat orang lumpuh bisa berjalan kembali, membersihkan dan menyembuhkan mereka yang kena penyakit kusta. Penyembuhan yang dibuat Yesus adalah ungkapan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Semua pekerjaan itu adalah baik untuk manusia dan baik untuk Yesus, karena memang itulah tujuan kedatangannya ke dunia ini, untuk menyelamatkan manusia. Lewat pekerjaan itu, manusia sesungguhnya harus berterima kasih kepada Yesus. Jadi tidak ada alasan untuk melempari dia dengan batu. Sewaktu Yesus menantang mereka, mereka menjawab, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Di sini kembali kita melihat betapa terbatasnya konsep orang Yahudi tentang identitas Yesus Kristus. Bagi mereka, Yesus cumalah manusia saja. Bagi mereka, Yesus bukanlah Mesias atau Putra Allah. Karena itu, mereka tetap mau menangkap dan membunuhnya karena ia sudah menghujat Allah. Kalau saja mereka amati dan analisa semua pekerjaan Yesus, menyembuhkan orang sakit dengan segala penyakitnya, menghidupkan orang mati, mengubah air menjadi anggur, memperbanyakkan roti dan ikan, dan masih banyak mujizat yang sudah dibuatnya. Semua pekerjaan ini sesungguhnya tidak bisa dibuat oleh manusia biasa. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan semuanya ini. Kasihan bahwa mata hati orang Yahudi tetap buta melihat semuanya ini. Karena kekurangan pengetahuan dan tidak percaya akan Yesus, mereka menggunakan kekerasan untuk mengalahkan Yesus Kristus. Mereka sama sekali tidak bijaksana dan tidak terbuka hatinya melihat secara teliti dan bersikap positif akan apa yang dibuat Yesus Kristus. Mata hati mereka sungguh tertutup melihat apa di balik mujizat yang dikerjakan Yesus Kristus. Mereka hanya berpikir bahwa mujizat yang dilakukan Yesus adalah hasil kreasi manusia belaka. Marilah kita bertanya diri, bagaimana sikap kita waktu berdiskusi dengan orang lain? Apakah kita selalu siap mendengar pendapat sesama dengan pikiran yang positif? Kalau pendapat kita ditantang oleh orang lain, bagaimana reaksi kita? Apakah kita menerimanya dengan baik dan senang hati, atau kita menyerang orang yang menantang pendapat kita dengan sikap yang sangat agresif dan suara besar? Siapakah Yesus Kristus menurut pengalaman pribadi kita? Siapakah kita di mata Yesus Kristus? Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, teguhkanlah iman kami. Semoga kami selalu berpegang teguh pada kebenaran yang diajarkan Putra-Mu, agar kami pun boleh menikmati kebahagiaan kekal di hari akhirat. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.